Tanpa basa-basi kita akan langsung melanjutkan ceritanya. Sun Er dan lainnya sadar bahwa Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu terkejut ketika melihat bahwa kekuatannya saat ini telah meningkat pesat. Namun, Lin Xiuya dan yang lainnya dari atas tanpa sadar mengeluarkan suara ya yang mengejutkan. Mereka yang memiliki kekuatan yang kuat secara alami dapat menemukan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini hampir menyusul Bai Cheng. Peningkatan besar semacam ini atau lompatan kekuatan benar-benar membuat orang lain tercengang. Bagaimanapun itu adalah celah total 6 bintang. Orang ini tidak heran aku merasakan perasaan serius yang samar ketika pertama kali bertemu dengannya. Itu sebenarnya karena dia memiliki taktik seperti itu. Mata Lin Xiuya tiba-tiba menari dengan kejutan tambahan di dalamnya. Jelas letusan Xiaoyan ini telah melebihi harapannya. Di sampingnya mata Yan Hao menatap tajam ke arah Yan di bawah. Dari ekspresinya dia terlihat sangat tertarik dengan cara Xiaoyan tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Dia juga sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata Lin Xiuya sebelum tatapannya naik dan akhirnya mendarat di tempat yang agak gelap. Samar-samar dia bisa mendengar seruan terkejut yang sangat lembut yang dipancarkan dari tempat itu. Kali ini Bai Cheng memang menendang plat logam. Dia mungkin akan menyerahkan peringkatnya di peringkat kuat. Yan Hao membaca sekilas sudut mulutnya saat dia berbicara dengan senyum sombong. Lin Xiuya dan yang lainnya tertawa sebelum mereka sekali lagi melemparkan pandangan mereka ke lingkaran pertempuran di bawah. Setelah Xiaoyan menunjukkan api langit 3 perubahan misterius, kekuatannya tidak diragukan lagi telah mencapai dataran di mana dia mampu bersaing dengan Bai Cheng untuk waktu yang singkat. Ketika Bai Cheng melihat Xiaoyan yang ki-nya tiba-tiba melonjak, menyerbu wajahnya yang tersenyum dingin tanpa sadar berubah beberapa kali. Dia juga tahu sedikit tentang Xiaoyan yang bisa dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Namun, dia tidak benar-benar menaruh masalah itu di hatinya. Dari apa yang dia pikirkan, metode semacam ini yang secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang pada akhirnya adalah metode yang tidak ortodoks. Seseorang akan kembali ke bentuk aslinya setelah batas waktu berlalu. Penghinaan di dalam hatinya ini mulai sedikit terguncang oleh sosok manusia di depan yang membawa momentum kilat dalam serangannya. Pada saat ini Bai Cheng akhirnya mengerti bahwa dia benar-benar meremehkan Xiaoyan sejak awal. Bai Cheng mengatupkan giginya dengan keras dan dengan erat memegang tombak panjang di tangannya. Matanya menutup tajam pada Xiaoyan yang semakin dekat. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia jelas tahu apa arti pertempuran ini baginya. Jika dia kalah, peringkatnya di strong ranking mungkin akan segera digantikan oleh Xiaoyan. Terlebih lagi bahkan reputasi geng putih miliknya akan berkurang, mengakibatkan penurunan besar dalam posisi mereka di akademi dalam. Oleh karena itu, tidak peduli betapa sulitnya menghadapi Xiaoyan di depannya, dia harus menggunakan segala cara untuk mengalahkan Xiaoyan hari ini. Sungguh orang yang liar dan sombong. Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari seorang ahli di peringkat kuat hari ini. Taktik biasa-biasa saja ini menyebabkan kepercayaan diri Anda menjadi sedikit terlalu penuh. Beberapa ketajaman dingin ditarik oleh wajah Xiaoyan. Toki kuning tua itu seperti sungai kuning yang mengalir keluar dari tubuh Bai Cheng tanpa henti. Akhirnya, itu membungkus seluruh tubuhnya. Permukaan gugusan cahaya itu seperti banjir yang mengalir perlahan, seperti air yang berputar yang memancarkan cahaya berwarna kuning. Gugus cahaya Doki berwarna kuning bergetar itu segera mengeluarkan raungan rendah di bawah tatapan semua orang.
Tombak panjang itu dengan cepat menembus dengan cara seperti kilat. Setiap kali tombak panjang itu menembus, banyak bayangan yang muncul di depannya. Kecepatan tombak panjang Beiceng yang bergetar sangat menakutkan. Hanya dalam sekejap, bayangan tombak panjang tertutup oleh suatu ruangan di depannya. Pada saat ini Xiaoyan yang bergegas seperti binatang ajaib langsung muncul di luar blokade bayangan tombak. Bayangan tombak panjang berwarna kuning tua berhenti di udara. Sebuah cahaya dingin yang aneh melintas di ujung tombak. Di bawah penguatan Doki kuning tua, masing-masing bayangan ini memiliki kekuatan untuk menembus dinding batu. Beiceng memperhatikan Xiaoyan yang sudah berada di dekatnya. Tangisan dingin tiba-tiba meletus. Mengikuti suara tangisan, bayangan tombak panjang berwarna kuning tua yang menutupi area di depan tiba-tiba meledak dengan ledakan. Dalam sekejap, suara angin menderu yang tajam mulai bersenandung di dalam lingkaran pertempuran, tampak sangat menusuk mata. Ada banyak bayangan tombak dengan mampu menggabungkan begitu banyak bayangan sekaligus. Itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan kemampuan Beiceng. Seorang anggota peringkat kuat memang pantas mendapatkan reputasi seperti itu. Jika itu adalah Dowling biasa, kemungkinan orang itu akan berakhir berebut untuk sementara waktu di bawah serangan tajam Beiceng ini. Namun pengalaman bertarung Xiaoyan tidak kalah dengan Beiceng. Selain itu, karena dia telah menunjukkan api langit 3 perubahan misterius, dia juga memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Beiceng secara langsung. Meskipun gambar tombak melintas di depan matanya dan angin sepoi-sepoi bertiup kencang, itu tidak menyebabkan Xiaoyan menunjukkan sedikit pun tanda mundur. Penguasa Xuan berat yang sangat besar di tangannya tiba-tiba terangkat dan dia segera berhenti dengan kasar, meretasnya ke bawah dengan cara yang sangat sederhana. Merusak. Jejak ayunan penguasa Xuan berat sangat biasa, tidak ada sedikit pun kemewahan di dalamnya. Namun retasan biasa ini membawa kekuatan tak tertandingi yang dapat membelah gunung dan meretakkan daratan. Tubuh penguasa membelah udara dan bahkan meninggalkan jejak berwarna hitam samar di udara. Angin liar dan ganas terbentuk di bawah penguasa. Di bawah tekanan yang kuat ini, tanah yang keras dengan tenang retak membentuk garis retakan. Dari sini, orang yang bisa melihat kekuatan serangan Xiaoyan saat ini. Cukup banyak orang di galeri melihat sedikit mengubah ekspresi mereka setelah melihat kekuatan besar dari serangan ini. Pertarungan yang insan ini benar-benar sedikit mengasihkan. Tentang banyak bayangan tombak berisi angin kencang mengenai penggaris yang berat. Mereka berulang kali meletus menjadi suara yang jelas dari tabrakan logam. Bayangan tombak dengan cepat menghilang, hanya riak kuat yang menyebar dengan cepat yang memungkinkan seseorang untuk mengetahui dari mana pertukaran insan itu meletus. Sebagian besar gambar tombak menghilang, pada akhirnya hanya beberapa gambar tombak yang tersisa. Sebelum akhirnya melepaskan pertahanan mereka yang tidak masuk akal. Tumbuh tombak terdiam dan tombak panjang seperti zat merobek udara dengan cara seperti kilat. Angin tajam dengan cepat mengumpal di ujung tombak. Ini keras menusuk ke arah dada Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya, dia dengan tangkas menarik penggaris berat di tangannya. Segera penguasa berdiri dengan berat di depannya seperti perisai hitam gelap. Tombak panjang berwarna kuning tua itu mengenai tubuh lebar sang penguasa. Saat keduanya bersentuhan, tombak itu tiba-tiba melepaskan kekuatan yang kuat. Di bawah kekuatan ini, kaki Xiaoyan terseret di tanah dan bergerak mundur sejauh total 2 hingga 3 meter sebelum berhenti. Beiceng mendengus dingin setelah gemetaran memaksa Xiaoyan kembali. Tangan yang memegang gagang tombak sedikit bergetar. Cahaya di tubuh tombak tiba-tiba menjadi lebih terang. Sebuah cahaya berwarna kuning yang menusuk mata seperti matahari bersinar dari dalam medan pertempuran. Saat cahaya berwarna kuning menjadi lebih intens, ular pasir energi berwarna kuning tiba-tiba bergegas keluar. Mulut yang besar dan buas dengan ganas bertabrakan dengan penguasa yang berat. Bang! Suara ledakan besar dan keras meletus dari titik di mana keduanya bertabrakan.
Kekuatan riak yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar, banyak garis retakan menyebar berulang kali dari tanah dikeras di bawah kaki Xiaoyan. Hanya telapak tangan Bai Cheng membentur gagang tombak dengan keras. Kekuatan bintang 6 Dowling dilepaskan tanpa cadangan pada saat ini. Kekuatan yang sangat kuat menghantam tubuh penguasa dengan daya angkat yang kuat dari ujung tombak. Penguasa berat hitam gelap mengeluarkan suara syu dan meninggalkan tangan Xiaoyan di bawah mata semua orang. Akhirnya ini berguling beberapa kali di udara sebelum dimasukkan ke tanah di luar lingkaran pertempuran. Galeri melihat gempar saat penguasa berat meninggalkan tangan Xiaoyan. Selain Sun Er dan yang lainnya memahami Xiaoyan dengan sangat baik. Bahkan para anggota gerbang tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Wajah mereka dipenuhi kenyepasan. Bagaimana kamu akan bertarung tanpa senjatamu? Serangan yang berisi seluruh kekuatannya akhirnya berhasil menyingkirkan senjata Xiaoyan. Dalam sekejap Bai Cheng melihat bahwa kemenangan sudah dekat saat dia tertawa terbahak-bahak dengan semangat tinggi. Tombak panjang di tangannya tidak berhenti karena terus menusuk secara eksplosif ke arah dada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengercitkan alisnya saat penguasa berat itu meninggalkan tangannya. Harus dikatakan bahwa teknik tombak Bai Cheng bahkan lebih tajam dan lebih ganas daripada teknik Bai Shan. Tombak panjang itu seperti kilat ketika Xiaoyan merasakan sakit menusuk samar yang naik dari dadanya. Petir berwarna perak muncul dari bawah kakinya, tubuhnya sedikit gemetar dan bayangan yang sangat kabur tetap ada di tempat. Tubuhnya di sisi lain telah muncul lebih dari 10 meter di tempat aslinya. Tombak panjang menembus bayangan itu dengan cara seperti kilat itu diaduk sedikit dan memukulnya sampai berubah menjadi ketiadaan. Bai Cheng mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan yang jaraknya lebih dari 10 meter. Apakah kamu masih tidak akan mengakui kekalahan? Jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Kalau tidak, pisau dan tombak tidak memiliki mata. Jangan salahkan senior ini karena kejam jika saya memotong atau mematahkan lengan atau kaki Anda nanti. Akademi dalam tidak membatasi seseorang untuk menggunakan gerakan pembunuh di tempat seperti arena pertarungan. Namun, dalam keadaan normal kebanyakan orang akan menahan diri sedikit kecuali hubungan antara kedua belah pihak sangat buruk. Bagaimanapun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ini adalah akademi dan bukan arena pertarungan berdarah sejati. Xiaoyan mengabaikan Bai Cheng yang bangga. Dia secara acak melirik penguasa berat di luar arena sebelum mengguncang tubuhnya sedikit. Merasakan banjir Douqi yang kuat tiba-tiba mulai mengalir pada saat ini hanya setelah lolos dari tekanan penguasa Xuan berat. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menatap mata sedingin es yang gelap dan serius milik Bai Cheng. Dia tertawa pelan, tetapi tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Cahaya perak sekali lagi muncul di kakinya. Dia segera melangkah dengan lembut dan tubuhnya seperti hantu karena tiba-tiba muncul di samping Bai Cheng. Tinjunya ditutupi dengan Douqi berwarna hijau panas membawa angin panas dan ketajaman saat menghantam kepala Bai Cheng dengan keras. Kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini menyebabkan mata Bai Cheng menyusut tiba-tiba. Kepalanya bersandar ke belakang sebagai tindakan refleksif dan tinju yang membawa angin panas menarik wajahnya menyebabkan merasakan sakit panas yang membara. Orang ini, mengapa kecepatannya tiba-tiba melonjak lagi? Bayangan hitam yang melintas di depan matanya menyebabkan gelombang mengejutkan yang mengerikan muncul di hati Bai Cheng saat dia memarahi dengan cara yang bingung dan jengkel. Tidak memahami Xiaoyan, Bai Cheng secara alami tidak tahu bahwa ketika Xiaoyan terlepas dari penguasa Xuan berat, ketika kekuatan bertarungnya akan benar-benar dilepaskan. Bagi orang lain, kehilangan senjata mereka mungkin merupakan pukulan fatal. Tetapi bagi Xiaoyan itu setara dengan membantu menghilangkan semacam pengekangan darinya. Xiaoyan yang memegang api Xuan Rule tidak menakutkan. Xiaoyan yang tidak bersenjata dan tangan kosong adalah mesin petarung sejati. Oke, cukup sampai di sini ya kawan-kawan. Kita akan tutup dan jangan lupa untuk subscribe dan tombol notifikasinya diaktifkan ya guys. Agar kalian tidak ketinggalan untuk alur cerita film BTTH episode berikutnya.
The Percy Novel. Dan cukup sampai di sini. Wassalamualaikum.